Halo, di video kali ini kami akan membahas tentang sistem pengambilan keputusan pada aplikasi laundry. Yang beranggotakan yaitu kawan saya M. Ridwan Mojo dan saya sendiri Noni Yohana Tambunan. Pada aplikasi laundry ini kami akan membahas yang pertama itu adalah pengenalan sistem pengambilan keputusan, yang kedua itu adalah mekanisme pengambilan keputusan, dan ketiga itu adalah perencanaan proyek, yang keempat adalah metode pengambilan keputusan. Dan akan dijelaskan oleh kawan kami yaitu Ridwan Mojo. Ya, baik. Terima kasih. 1. Pengenalan sistem pengambilan keputusan. Lanjut. Pengertian sistem pengambilan keputusan. Pengertian sistem pengambilan keputusan adalah suatu sistem yang mampu menyediakan fungsi pengolahan data berdasarkan suatu model tertentu, sehingga user dari sistem tersebut dapat memiliki alternatif keputusan terbaik. Tahap sistem pendukung keputusan. 1. Definisi masalah. 2. Pengumpulan data dan atau elemen. 3. Pengolahan data menjadi informasi baik dalam bentuk laporan grafik maupun tulisan. 4. Menentukan alternatif solusi atau bisa dalam persentase. Komponen sistem pengambilan keputusan. 1. Database management adalah subsistem dari data yang terorganisir dalam database. 2. Model base adalah model yang mewakili masalah dalam format kuantitatif sebagai dasar simulasi atau pengambilan keputusan, termasuk tujuan permasalahan, komponen terkait, keterbatasan yang ada, dan hal-hal yang terkait lainnya. 2. User interface atau pengelolaan dialog. Disebut sebagai subsistem dialog, penggabungan antara dua komponen sebelumnya, yaitu manajemen database dan model basis tergabung dalam 3 komponen atau user interface. Setelah sebelumnya menjabat dalam bentuk model komputer atau memahami. Lanjut. 2. Mekanisme pengambilan keputusan. Lanjut. Mekanisme pengambilan keputusan pada laundry. Jasa laundry saat ini sangat dibutuhkan di berbagai kalangan. Pengembangan bisnis jasa laundry sehingga dapat meningkatkan pendapatan serta mendapatkan konsumen baru dan memenangkan persaingan bisnis. Setiap laundry harus menyesuaikan dan membandingkan dengan laundry lainnya. Laundry harus membuat perbandingan harga, bahan, kebersihan, dan kerapian. Selain itu, laundry juga menyediakan jasa layanan laundry seperti setrika, cuci, dan setrika, dry clean, beberapa barang seperti baju, karpet, jas, kebaya, sepatu, helm, dan lain-lain. Kemudian, melakukan perhitungan terhadap kepuasan konsumen dan kemungkinan yang terjadi di masa mendatang. Harga laundry dibuat berdasarkan jenis laundryannya. Oke, lanjut. 3. Perencanaan proyek. Lanjut. Ya, di sini kita akan melihat perencanaan proyek. Salah satunya perumusan tujuan atau masalah, yang artinya bagaimana mengelola proyek secara efektif, efisien, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pengumpulan data, artinya pengumpulan data ataupun mengumpulkan data-data yang diperlukan. Menganalisis data, artinya menganalisis semua data atau masalah yang ada. Membuat alternatif dan konsep dari proyek. Terakhir, akan diimplementasikan. Ya, lanjut. Nah, metode pengambilan keputusan ini akan dilanjutkan oleh teman saya Noni dan akan dijelaskan sampai dengan tampilan proyek yang kami buat. Yang keempat itu ada metode pengambilan keputusan. Metode WP yang kami gunakan dalam
Aplikasi laundry. Metode WP adalah salah satu analisis pengambilan keputusan multi kriteria dengan menentukan faktor kriteria sebagai manfaat atau konflik antar kriteria dengan mencari hasil perkalian nilai kriteria alternatif terhadap bobot kriteria. Metode WP menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot yang bersangkutan. Preferensi untuk alternatif AI. Menentukan pilihan laundry berdasarkan nilai bobot yang diberikan pembanding, di mana pada contoh ini ada 3 laundry yang akan menjadi alternatif pilihan itu. Laundry pertama itu adalah Planet Laundry, L kedua itu ada Bama Laundry, yang L ketiga itu ada Noni Laundry. Kriteria yang digunakan sebagai acuan dalam pemilihan laundry ada 4, yaitu C1 itu adalah kerapian, C2 itu kewangian, C3 harga, dan C4 adalah jarak. Pengambilan keputusan memberikan bobot preferensi sebagai W 5,543. Dan nilai-nilai kriteria dari setiap alternatif laundry akan disajikan dalam bentuk tabel dan diberi nilai sebagai berikut. Alternatif L1, L2, L3, kriteria ada C1, C2, C3, C4. Kriteria dari L1 itu yang C1-nya 42, 60, 6000, 2355, 5472, 7000, 1421, 67, 65, 8000, 2585. Di tahap kedua, terdapat 2 kategori, yaitu kategori pertama C1-nya itu adalah kerapian, C2 itu kewangian adalah kriteria keuntungan. Kategori kedua yaitu kriteria C3 itu harga, C4 jarak adalah kriteria biaya. Semakin besar nilainya akan semakin buruk. Pada tahap kedua, sebelumnya dilakukan perbaikan bobot terlebih dahulu sehingga total bobot sigma WJ sama dengan 1. Dari bobot preferensi sebelumnya yaitu W 5543, WJ merupakan W indeks ke J. Jadi untuk W1 yaitu 5, W2 yaitu 5 dan seterusnya. Dan sigma WJ merupakan jumlah dari W yaitu 5 tambah 5 tambah 3 tambah 4 tambah 3. Jadi untuk perbaikan bobot menjadi W1 sama dengan 5 per 5 tambah 4 tambah 4 tambah 3 sama dengan 0,31. W2 4 per 5 tambah 4 tambah 4 tambah 3 sama dengan 0,25. W3 itu ada 0,5. W4 sama dengan 0,19. Tahap ketiga, menentukan nilai vektor S yang dapat dihitung dengan menggunakan formula berikut. S1 sama dengan 1 kali X IJ kali WJ. Pangkatkan dan kalikan nilai masing-masing kriteria tersebut dengan bobot yang sudah diperbaiki sebelumnya. C3 dan C4 merupakan kriteria biaya. Jadi bobot yang dipangkatkan akan bernilai minus. Jadi seperti berikut. Yang tertera di bawah itu S1-nya itu ada 6,31122, 651927. Kalau S2-nya itu 6,7178818244. S3 itu ada 6,85185888175. Tahap keempat, menentukan nilai vektor yang akan digunakan menghitung preferensi atau FI untuk perankingan. Seperti rumusnya itu F1 sama dengan S1 per S1 tambah S2 tambah S3. Jadi hasil dari hitungan preferensi FI atau VI adalah sebagai berikut. F1-nya itu 0,31745067873. F2 itu 0,337905181887. F3 itu ada 0,34464413938. Dari hasil perhitungan di atas, nilai F3 menunjukkan nilai terbesar sehingga dengan kata lain F3 merupakan pilihan alternatif yang terbaik. Noni Laundry layak menjadi pilihan laundry terbaik sesuai dengan pembobotan yang diberikan oleh pengambilan keputusan. Di sini ada sistem manajemen aplikasi laundry. Admin itu dapat melakukan login, melihat data user, melakukan tambah harga barang, melakukan tambah data barang, mengelola transaksi, mengelola pengembalian, melihat laporan pesanan, melihat laporan user, melakukan ubah password, dan memvalidasi pengguna.
Dan kita lanjut. Ini adalah project kami. Jadi di project ini bakal ada tampilan seperti ini. Selamat datang di laundry kami, silakan laundry. Di sini sebelum kita memulai itu disuruh untuk login dahulu karena kalau tidak kita belum login maka kita belum bisa melakukan aktivitas. Jadi kita harus login seperti dahulu. Itu kita memasukkan ID user, password. Lalu kita login. Lalu bakal muncul menu-menunya itu ada login, master, transaksi, laporan, dan utility. Di login ini ada terdapat logout dan exit. Di master ini ada dapat user, ada data user dan data barang. Di data user kita dapat menambahkan ID user, nama, password, atau level. Level itu ada admin dan user, bisa mencari ID gitu dan bisa kita melihat data-datanya. Lalu di barang juga seperti itu. Dan di transaksi itu ada penerimaan, status cucian, pengembalian, biaya. Di laporan ada penerimaan, biaya, laba rugi, dan di utility ada ganti password, panduan, dan baut. Inilah project kami. Dan database-nya itu di DB Laundry kami menggunakan Microsoft SQL Server Management Studio. Di sini kami membuat DB Laundry, ada tabelnya, tabel barang, pelanggan, user. Jadi sekianlah video dari kami. Kiranya dapat bermanfaat dan ini merupakan adalah tugas dari lab yaitu sistem pengantar keputusan. Terima kasih. Terima kasih.